Halo Sobat Nomi, jumpa lagi dengan saya, Nomika Sinaga, dalam konten saya yang baru. Ini merupakan ujian akhir semester 3 saya yang terakhir, yaitu mata kuliah desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam kesempatan ini, saya membahas tema yang lebih mungkin agak cukup baru ya gitu, terkait kewenangan pemerintah daerah terhadap wilayah pesisir pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja. Oke. Apa yang menjadi latar belakang saya melakukan penelitian ini? Yang pertama bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, atau yang selanjutnya disebut Undang-Undang Cipta Kerja, atau juga sering kita sebut dengan Omnibus Law, yang baru saja ditetapkan dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 November 2020 yang lalu, ternyata cukup menuai pro dan kontra atau kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Penolakan tersebut banyak berasal dari kalangan masyarakat serta tenaga kerja dan juga organisasi non-pemerintah atau NGO. Nah, NGO yang saya maksudkan dalam topik ini adalah NGO yang berfokus pada isu lingkungan hidup. Mengapa demikian? Karena memang salah satu undang-undang yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini dari 79 undang-undang yang ada, 2 diantaranya adalah undang-undang yang mengatur tentang lingkungan, khususnya Undang-Undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil nomor 27 tahun 2007 dan juga perubahan terhadap Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan. Nah, hal ini memberikan dampak tersendiri terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia. Karena memang sesungguhnya kita tahu bahwa secara filosofis latar belakang dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja salah satunya adalah untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia serta mendukung penyerapan tenaga kerja yang seluas-luasnya di segala sektor, karena mengingat bahwa tingkat persaingan yang kian kompetitif saat ini serta tuntutan global ekonomi yang terjadi saat ini. Sehingga memang melalui adanya Undang-Undang Omnibus Law ini, pemerintah perlu melakukan simplifikasi regulasi dan birokrasi yang selama ini membutuhkan tahapan panjang, khususnya terkait pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Kemudian selanjutnya, kalau dalam konsep Omnibus Law sendiri, memang di sini ada lebih kurang yang saya sampaikan tadi 79 undang-undang yang diubah, di mana memang pemerintah menganggap bahwa untuk mengubah masing-masing undang-undang tersebut itu tidak cukup, tidak bisa dilakukan satu persatu karena membutuhkan waktu yang cukup lama dan cukup panjang, sehingga memang akhirnya dengan konsep Omnibus Law ini sendiri, pemerintah merasa bahwa dengan mengubah sebagai contoh undang-undang tentang pengelolaan wilayah pesisir dan undang-undang kelautan, diubah beberapa pasal atau ditambahkan beberapa pasal dalam peraturan daerah ini, karena memang salah satu pengaturan di dalam kedua undang-undang tersebut ada yang berkaitan dengan pengaturan mengenai perizinan lokasi. Nah, hal ini tentu saja berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena memang sebagaimana kita tahu dalam aturan bahwa kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir semula itu memang diserahkan kepada pemerintah provinsi. Namun dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, sebagian kewenangan tersebut sudah beralih kepada pemerintah pusat. Nah, di samping itu, dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga porsi pemerintah pusat lebih besar, khususnya hal ini dapat menimbulkan atau berpotensi adanya ancaman terhadap pengelolaan ekosistem pesisir seperti kawasan mangrove dan ruang hidup masyarakat di kawasan tersebut. Nah, hal inilah yang kemudian menjadikan penulis tertarik untuk menggalinya lebih lanjut dan menuangkannya dalam suatu penelitian. Kemudian, apa yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini? Yang pertama, bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian rumusan masalah yang kedua adalah ketentuan pasal mana saja terkait pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Selanjutnya, dalam slide ini juga tidak lupa saya kembali menegaskan bahwa idealnya suatu penelitian wajib didukung melalui metode penelitian yang ilmiah. Di mana dalam penelitian ini saya menggunakan penelitian yuridis normatif karena saya melihat adanya ketidaksesuaian antara undang-undang, baik itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan pertentangan norma di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Nah, kemudian objek penelitian yang saya gunakan tentunya adalah menggunakan bahan hukum primer, yaitu undang-undang yang saya sebutkan barusan. Kemudian untuk bahan hukum tersiernya dan bahan hukum bahan hukum sekunder saya menggunakan artikel dan jurnal penelitian serta bahan hukum tersier yang saya gunakan di sini adalah sumber dari internet atau internet resources. Selanjutnya, dalam melakukan pengumpulan data, saya melakukan kajian melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu studi terhadap buku-buku literatur dan juga dokumen peraturan perundang-undangan terkait. Kemudian dari hasil penelitian ini saya menganalisis dengan pendekatan yuridis kualitatif. Oke, berikutnya adapun hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini. Nah, yang pertama bahwa untuk rumusan permasalahan yang mengatur terkait kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan rencana zonasi dan rencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, secara definisi kita perlu mengetahui apa yang dimaksud dengan rencana zonasi. Mungkin ada sebagian dari kita yang sudah mengetahuinya, yang biasa memang berkecimpung dalam perangkat daerah terkait dinas kelautan ataupun dinas tata ruang mungkin sudah paham. Tapi mungkin bagi masyarakat biasa ataupun mahasiswa yang baru mendengar tentang hal ini, saya perlu menjelaskan sedikit. Kalau dilihat dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, tepatnya pada pasal 1 angka 14, kita akan menemukan rumusan definisi dari rencana zonasi, yaitu rencana yang menentukan arah penggunaan sumber daya setiap satuan perencanaan disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh perizinan. Perizinan maksud adalah perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut. Nah, ini seperti contohnya kayak izin reklamasi atau izin penimbunan wilayah pesisir atau laut. Nah, itu maksudnya seperti itu. Atau izin lokasi untuk membangun tempat-tempat wisata ataupun kawasan-kawasan hiburan lainnya mungkin yang berada di pinggiran pesisir atau wilayah laut. Nah, selanjutnya dari tadi saya sudah memaparkan tentang pengertian rencana zonasi. Berikutnya adalah pengertian dari wilayah pesisir. Nah, wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat maupun di laut. Nah, wilayah pesisir di sini merupakan suatu daerah dinamis dengan frekuensi ekosistem yang beragam secara biologis, di mana wilayah pesisir ini dapat terdiri dari ekosistem pesisir berupa terumbu karang, mangrove, pantai yang memberikan manfaat sebagai penahan alam terhadap banjir, badai atau erosi di laut. Nah, menurut undang-undang sendiri dalam penetapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 maksud saya bahwa pemerintah daerah
pengaturan terkait rencana strategis wilayah pesisir atau zonasi wilayah pesisir atau yang selanjutnya disingkat RZWP 3K itu memang dibagi selama ini kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana beberapa pembagian rencana tersebut terdiri dari yang pertama, rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RSWP 3K, kemudian rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RZWP 3K, dan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil RPWP 3K, dan yang terakhir adalah rencana aksi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau RAPWP 3K. Nah, namun kewajiban atau kewenangan pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota sejak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja sendiri sudah mulai sudah ditetapkan perubahan terkait pengelolaan wilayah pesisir tadi, di mana disebutkan bahwa di dalam perubahan pasal 50 Undang-Undang 27 dan ketentuan tersebut dihapus dan diubah rumusan pasalnya sehingga berbunyi sebagai berikut. Pemerintah pusat berwenang memberikan dan mencabut perizinan berusaha terkait pemanfaatan laut di wilayah perairan pesisir. Nah, sebagaimana saya sudah jelaskan di awal tadi Bapak dan Ibu, bahwa sebenarnya sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja ini, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten ataupun kota diberikan kewenangan untuk memberikan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut atau wilayah pesisir. Akan tetapi perubahan tersebut kini dilakukan secara integrasi, karena pemerintah pusat menganggap bahwa selama ini terkait penataan ruang, baik itu ruang baik di udara, laut maupun di darat, khususnya tentang pengelolaan rencana zonasi wilayah pesisir, ini masih sering menimbulkan permasalahan-permasalahan dan juga proses perizinannya kadang juga sulit dilakukan, padahal pemerintah ingin menggait investor sebanyak-banyaknya dari luar negeri atau pihak asing. Nah, sehingga pemerintah menganggap perlu adanya penataan terkait perizinan berusaha untuk pemanfaatan laut ini. Nah, dengan demikian bahwa pengaturan pemanfaatan laut menurut saya tidak tepat sebenarnya diatur dalam Undang-Undang 11 tahun 2020 ini, akan tetapi seharusnya diatur melalui Undang-Undang Penataan Ruang. Ya, karena memang kita tahu bahwa dalam Undang-Undang Kelautan juga ada mengatur tentang pengaturan terkait pemanfaatan laut, yang dimana pengelolaan pemanfaatan sumber daya laut itu kita tahu dapat digunakan sebanyak-banyaknya untuk kepentingan masyarakat. Kemudian dalam kaitannya juga dengan pengelolaan wilayah pesisir, ada beberapa hal yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah. Nah, menurut saya seharusnya meskipun pemerintah pusat menarik kewenangan pengelolaan rencana wilayah pesisir pulau-pulau kecil menjadi kewenangan pemerintah pusat, sebaiknya juga pemerintah mengembalikan ruang bagi publik untuk memantau dan menggugat kegiatan usaha yang berdampak pada ekosistem pesisir dan laut. Karena apa? Karena ketika pemerintah pusat yang memberikan perizinannya, tentu pengawasannya juga akan dilakukan oleh pemerintah pusat. Sementara kita tahu wilayah pesisir dan laut itu berada di wilayah yang dipimpin oleh kepala daerah, karena berada langsung di wilayahnya. Sehingga ketika nanti dalam penyalahgunaan pemanfaatan izin berusahanya disalahgunakan oleh pemilik usaha, pengusaha atau investor, maka dampak atau gangguan ekosistem yang terjadi yang ditimbulkan kepada masyarakat itu akan sulit diawasi oleh pemerintah daerah. Yang kedua, menurut saya ketika kewenangan ini ditarik ke pusat, maka pemerintah seharusnya juga ada memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengelola
konservasi ekosistem pesisir dan kelautan. Karena apa? Kita sudah melihat di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, khususnya di lampiran matriks pembagian urusan kewenangan pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota, bahwa antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota selama ini sudah diberikan kewenangan dalam mengelola mengelola konservasi ekosistem di laut. Hal ini dapat kita lihat dalam turunan dari Undang-Undang 24 tahun 2007 yang mendelegasikan setiap kepala daerah untuk membuat atau menetapkan peraturan daerah tentang rencana pengelolaan wilayah pesisir dan juga zonasi pulau-pulau kecil atau RZWP 3K. Nah, di Indonesia bisa kita temukan kalau saya searching juga di Google, itu banyak sekali jaringan dokumentasi informasi hukum yang sudah mencantumkan Perda RZWP 3K-nya di dalam website. Jadi artinya memang sudah jelas legalisasi itu diberikan kepada pemerintah daerah. Ya, kemudian analisis yang keempat, saya berharap bahwa pemerintah dapat mengutamakan pemanfaatan sumber daya pesisir di laut pada jarak 0 sampai 4 mil dari garis pantai, khususnya untuk mengelola hak masyarakat pesisir serta masyarakat adat dan mensejahterakan nelayan kecil. Karena ini tidak hanya untuk kepentingan industri-industri yang ekstraktif atau komersial saja, tetapi kita juga harus perlu mempertimbangkan masyarakat kecil. Kemudian yang kelima, perlu mendukung pengelolaan akses atas perikanan oleh kelompok masyarakat seperti masyarakat adat atau kelompok masyarakat tradisional dan nelayan skala kecil, karena memang tidak bisa kita pisahkan dalam pengelolaan rencana zonasi wilayah pesisir ini, mau tidak mau akan bersinggungan dengan para nelayan yang sehari-harinya memang beraktivitas atau mempunyai kegiatan yang tidak jauh dari wilayah pesisir dan wilayah laut, juga termasuk keluarga yang ada di sekitarnya. Nah, selain daripada itu, saya juga menganalisa bahwa pemerintah perlu untuk mempertahankan dan menjaga mangrove atau hutan bakau yang kondisinya masih baik, serta merehabilitasi dan memulihkan segera mangrove yang rusak dengan melibatkan masyarakat lokal. Karena lagi-lagi jika kita lihat dalam Undang-Undang RZWP 3K, salah satu pengaturan yang difokuskan di sini adalah terkait kestabilan kondisi dari mangrove ataupun terumbu karang atau wilayah-wilayah pesisir laut yang harus dilindungi. Nah, selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, di dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga ada dilakukan perubahan, di mana yang pengelolaan ruang yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang selama ini dilakukan secara terpisah, baik tingkat nasional, tingkat provinsi maupun kabupaten kota, kini sudah terintegrasi menjadi satu rencana tata ruang nasional yang diubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, ini juga seharusnya di dalam undang-undang ini hanya memuat pengaturan terkait pemanfaatan sumber daya kelautan, tetapi tidak mengatur tentang pemanfaatan ruang. Nah, mungkin itu yang hasil kajian untuk rumusan permasalahan yang pertama ya, Bapak Ibu. Next, kita masuk ke dalam hasil penelitian dan pembahasan yang kedua. Ketentuan pasal mana saja terkait pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jika kita buka satu persatu di dalam Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Kerja, ada puluhan pasal yang mungkin diubah di dalam undang-undang ini, khususnya terkait RZWP 3K dan pengelolaan kelautan. Di dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 saja, ini ada pasal-pasal yang menurut
peneliti sangat krusial diubah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Yang pertama adalah pasal 7, di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 terdiri atas RZWP 3K atau Rencana Zonasi Pesisir dan Pulau Kecil, RZKSN atau Rencana Zonasi Kawasan Strategis, dan RZKSNT Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional, dan batas wilayah perencanaan RZWP 3K sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, dan RZKSN yang dimaksud dalam ayat 1 huruf B ditetapkan oleh pemerintah pusat. Nah, rumusan pasal 7 ayat 2 inilah yang sebenarnya menjadi poin penekanan penting terhadap perubahan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah selama ini dalam pengelolaan wilayah pesisir dan kelautan yang kini kemudian ditetapkan oleh pemerintah pusat. Selanjutnya, kita lihat lagi perubahan pasal 16. Pada ayat 1 disebutkan bahwa pemanfaatan ruang dari pesisir wajib dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang dan atau rencana zonasi. Nah, ayat 2 menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi perizinan berusaha terkait pemanfaatan laut dari pemerintah pusat. Nah, di sini juga penekanan bahwa proses pengurusan perizinan atau perolehan izin berusaha terkait pemanfaatan laut adalah berasal dari pemerintah pusat. Akan tetapi di dalam pasal 17 huruf A dapat kita lihat, nah 17 huruf A ini merupakan pasal tambahan yang diakomodir dalam Undang-Undang Cipta Kerja, di mana dalam pasal ini disebutkan bahwa dalam hal terdapat kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum terdapat dalam alokasi ruang dan atau pola ruang dalam rencana tata ruang dan atau rencana zonasi, perizinan berusaha terkait pemanfaatan laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 1 diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, lagi-lagi di sini juga disebutkan bahwa dalam hal terdapat kebijakan nasional yang sifatnya strategis, ini juga merupakan kewenangan dari pemerintah pusat. Namun tetap berdasarkan pada tata ruang wilayah nasional atau rencana tata ruang laut. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita bisa melihat lagi perubahan yang krusial di pasal 20, di mana disebutkan bahwa pemerintah pusat wajib memfasilitasi perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Kemudian, ayat 2, perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional yang melakukan pemanfaatan sumber daya perairan pesisir untuk pemenuhan keperluan hidup sehari-hari. Artinya, selain memberikan perizinan kepada pelaku usaha ataupun investor nantinya, pemerintah pusat juga lah yang akan memberikan perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional tanpa terkecuali. Kemudian di dalam pasal 43 kita juga dapat melihat adanya pengaturan terkait perencanaan ruang laut yang dimaksud di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini yang diubah adalah antara lain yang pertama, 1, perencanaan tata ruang laut nasional, kemudian perencanaan tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, serta perencanaan zonasi kawasan wilayah laut, kawasan laut. Nah, sebelum mengakhiri analisa saya yang kedua terkait rumusan masalah yang terakhir ini, bahwa menurut pandangan saya, selain adanya perubahan dalam Undang-Undang RZWP 3K, sebenarnya di dalam Undang-Undang Omnibus Law ini juga masih ada dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Kelautan, yaitu terhadap pasal 43 huruf A, yang dimana disebutkan bahwa perencanaan ruang laut dilakukan secara berjenjang dan komplementer. Kemudian
Penyusunan perencanaan ruang laut yang berjenjang dan komplementer tersebut merupakan penyusunan antara rencana tata laut, ruang laut, dan rencana kawasan antar wilayah, serta rencana zona wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Baik, pemerintah pusat dalam analisis saya memang berhak untuk menetapkan adanya perubahan-perubahan rencana zonasi, baik rencana zona inti pada kawasan konservasi nasional. Nah, dengan adanya undang-undang ini, tentunya kemudian zona inti dapat diubah menjadi kawasan non konservasi jika terdapat proyek strategis nasional sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal yang saya sampaikan tadi. Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis ini menjadikan alasan pemerintah untuk meninjau kembali RZBP 3K yang dimana dari 1 kali dalam 5 tahun itu bisa dilakukan peninjauan. Nah, ketentuan ini pada dasarnya menurut saya memberikan batasan kepada masyarakat untuk mendapatkan akses yang luas terhadap perairan pesisir, apalagi terhadap pemerintah daerah. Sehingga inilah menjadi poin-poin yang cukup menarik untuk kita bahas lebih lanjut. Kemudian, menurut saya, arah kebijakan tata kelola kelautan dan perikanan di Indonesia yang saat ini dirumuskan dan ditempuh atau dipilih oleh Presiden cukup akan berpotensi menimbulkan krisis ekologi. Nah, hal ini tercermin dari hilangnya visi misi Indonesia sebagai poros maritim dalam dunia pada saat ini. Nah, kebijakan ini juga setidaknya sedikit mengangkangi atau membatasi hak dari masyarakat kecil berupa nelayan tradisional atau masyarakat hukum adat yang hidup di wilayah perairan dan pesisir. Nah, mungkin itu tadi kajian dari saya terkait 2 rumusan masalah di dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah kita akan masuk kepada tahap kesimpulan. Nah, dimana ini tadi sudah saya sampaikan. Kemudian untuk yang kesimpulan yang bisa kita tarik dari presentasi saya kali ini adalah yang pertama, kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja telah dibatasi dan sebagian dialihkan kepada pemerintah pusat, khususnya dalam hal perizinan berusaha terkait pemanfaatan di laut dan di wilayah perairan pesisir. Yang kedua, ketentuan pasal terkait pengelolaan wilayah pesisir dan ketentuan dan kelautan yang diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 antara lain pasal 7, pasal 16, pasal 20, pasal 43, pasal 43 huruf A dan pasal 43 huruf A Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007. Cukup sekian pemaparan dari saya kali ini. Saya sangat berharap agar apa yang saya sampaikan dalam konten saya kali ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa atau peneliti sekalian yang berkenan untuk mendengarkan. Saya juga sangat mengharapkan masukan yang membangun untuk konten saya berikutnya supaya kita bisa lebih menggali dan memperkaya hasanah pengetahuan kita di masa yang akan datang. Demikian dari saya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan dalam konten saya kali ini. Kiranya Bapak Ibu dan semua yang sahabat Nomi dimanapun berada, berkenan untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih, ketemu lagi. Sampai jumpa.